Pak Rizky. Waalaikumsalam Pak Irfan. Silakan Pak, duduk Pak. Terima kasih Pak Rizky. Iya. Pak Apa Rizky. kabar? Ya. Apa kabar hari ini Pak Irfan? Alhamdulillah baik Pak Rizky. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Rizky hari ini? Alhamdulillah, saya juga sama baik Pak Irfan. Pak Irfan, tumben nih kesini ada apa ya? Nah, Mungkin ini Pak Rizky, saya pagi-pagi kesini ini mohon maaf Pak Rizky mengganggu waktunya Pak Rizky sebentar. Apakah waktu untuk saya ini mengganggu waktunya Pak Rizky? Oh, tidak Pak, dengan senang hati. Iya. Terima Silakan, kasih Pak Rizky. Iya, saya ini ada keluhan Pak Rizky. Keluhan saya ini ya terjadi masalah sih pada diri saya, yaitu tentang di sekolah saya, tentang perilaku anak-anak ini Pak Rizky. Baik, berarti Pak Irfan tujuannya ke sini adalah untuk membicarakan sesuatu dan ingin mencapai solusi ya Pak ya, dari permasalahan Pak Irfan ya. Baik. Iya, betul sekali Pak Rizky. Kira-kira masalahnya apa Pak Irfan? Jadi begini Pak Rizky, di minggu-minggu terakhir ini atau di bulan-bulan ini ya, ini saya melihat anak-anak di sekolah kami, di sekolah saya itu mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ini kelihatannya untuk kebersihan kelas ya, kebersihan kelas ini atau kebersihan lingkungan sekolah ini sangat buruk sekali. Jadi kalau saya lihat, saya berjalan di lorong-lorong kelas, saya berada di dalam kelas, ini masih banyak sekali sampah-sampah, mungkin anak-anak membuang sampah di sembarang tempat yang mengakibatkan pandangan mata ini tidak nyaman untuk saya lihat. Jadi seperti itu. Itu padahal sudah ada jadwal piketnya, tapi nyatanya seperti itu. Iya, Pak Irfan. Oh, jadi baik, saya berarti pembicaraan kita kali ini yakni tentang perasaan Bapak terhadap murid-murid yang mempunyai kepedulian rendah ya terhadap kebersihan lingkungan ya Pak ya. Betul Pak Rizky. Menurut Bapak, apakah Bapak sudah menelusuri mengapa mereka kepeduliannya itu rendah Pak ya? Jadi begini Pak Rizky, mungkin saat saya berada di lingkungan sekolah ya, saya melihatnya mungkin anak-anak yang pertama pada saat habis makan dari kantin begitu dibawa di kelas, itu ya mungkin ada beberapa anak yang membuang sampah atau menaruh tempat makan atau tempat minum itu di dalam kelas, dan itu terjadi pembiaran dari segi anak-anak. Terus yang kedua mungkin Bapak Ibu guru yang kurang peduli secara bersama-sama, sehingga anak-anak tersebut melihat teman-temannya yang seperti itu, mungkin ada kecemburuan atau iri, itu kok nggak diapa-apain. Nah, akhirnya mungkin dari situ pembuangan sampah ini maka semakin bertambah begitu Pak Rizky. Baik, berarti memang Bapak sudah menelusuri adanya kesenjangan ya Pak ya. Kira-kira menurut Bapak idealnya
anak-anak yang Bapak harapkan itu seperti apa sih, Pak Irfan? Saya pengen anak-anak itu peduli tentang kebersihan, peduli tentang lingkungan, karena itu merupakan cerminan diri kita. Kalau misalkan kita ini lingkungan bersih, maka diciptakan badan otomatis sehat, pikiran juga bersih, terus kita belajar juga nyaman, dan lain sebagainya. Jadi idealnya itu rasa tanggung jawabnya ini harus ada pada diri anak-anak. Rasa peduli ini harus ada pada diri anak. Seperti itu Pak Rizky yang ideal. Wah, luar biasa sekali ya, Pak, ya, harapan dan keinginan Pak Irfan ya terhadap apa yang, diinginkan dari anak-anak, terutama urusan kepeduliannya terhadap sampah ya, Pak, ya. Wah, baik Betul Pak. Bapak, kalau di-rating nih, Pak, mulai dari 1 sampai 10, kira-kira kepedulian anak-anak sekarang itu ada di rating berapa, Pak? Nah, eee, kalau saya lihat, karena mungkin saya lihatnya ya, dengan mata ya, itu mungkin di angka 4 Pak Rizky. Karena Wah, memang di angka anak-anak 4 ya? iya luar biasa, terutama saat-saat setelah jam istirahat. Setelah jam istirahat itu sangat luar biasa sekali, saya tidak bisa mengontrol secara mandiri ya, secara diri sendiri, Iya, seperti itu Pak Rizky. baik baik. Kalau ternyata level atau rating daripada kepedulian anak-anak ini ada di level 4, berarti rendah. Berarti, Pak Irfan inginnya anak-anak itu ada di rating atau di level berapa ya, Pak, ya? Keinginan saya itu sebetulnya ya ingin ideal Pak Rizky ya, ingin ideal 10 begitu, cuman kan ini terlalu berat untuk saya bisa mengharapkan hal seperti itu. Cuman Baik saya baik. pengennya di angka 7 lah Pak Rizky. Jadi 7 itu 7 ya? nggih, SAO dari rata-rata 7 ini kan rata-rata dalam satu sekolah. Nah Iya itu iya. yang 7 ini mungkin bisa akan memberikan contoh kepada yang 3 saja apa, sisanya itu. Jadi seperti itu Pak Rizky. Iya, baik. Wah, berarti dari 4 ke 7 ya, Pak, ya. Kalau 4 ke 7 ini berarti pasti ada semacam rencana nih, semacam, tindakan dari Pak Irfan yang mempunyai keresahan terhadap masalah kepedulian, lingkungan ya, Pak, ya. Ya, Kira-kira betul. pertanyaan saya, apa rencana dari Pak Irfan ini untuk, mewujudkan impian Pak Irfan selain harapan tadi juga termasuk rating dari 4 ke 7, Pak, terhadap anak-anak agar kepeduliannya terhadap kebersihan lingkungan ini tercapai, Pak. Rencana saya sebetulnya ini sih Pak Rizky, yang pertama mungkin, saya akan berdialog ya, berkomunikasi, berdiskusi, berkolaborasi mungkin dengan Bapak Ibu guru, dengan saya jabarkan berbagai macam foto ya, foto kejadian anak-anak sampah berserakan, dengan harapan Bapak Ibu guru ya bisa bisa melek juga, jadi seperti itu, bisa, sadar juga bahwa ini adalah lingkungan kita. Dengan cara ya berkolaborasi, nanti saya juga akan, membuat program ya, program terkait dengan kebersihan lingkungan. Wah, Ya, luar biasa Pak Irfan. Jadi tadi saya melihat Pak Irfan ingin memfoto, Pak, ya, iya, sebagai bukti dan data ya, yang kedua iya, kemudian kolaborasi. Tapi saya menarik nih, Pak, tadi Bapak, mengatakan ada program ya, tentang iya, iya. program. Kira-kira, program seperti apa sih yang ingin dicanangkan oleh Pak Irfan dalam mengatasi permasalahan ini, Pak? Untuk program lingkungan bersih ini, saya punya rencana Pak Rizky. Yang pertama mungkin operasi semut ya, yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru saat berada di kelas, saat proses pembelajaran. Jadi kita sisipkan, operasi semut itu dalam pembelajaran, baik jam pertama sampai jam terakhir. Terus yang kedua, saya juga membuat
program ini Pak Rizky, apa namanya, Jumat Bersih Pak Rizky. Oh, Jumat Bersih. Ya, Jumat Bersih ditandai dengan ya kerja bakti, ya memotong rumput atau tanaman liar, lalu kelas, jadi seperti itu. Dan itu program itu. Terus yang kedua mungkin membuat poster ya bersama. Kalau poster ini saya melibatkan anak-anak Pak Rizky, mungkin dari OSIS atau dari anak-anak untuk membuat poster tentang lingkungan, kebersihan lingkungan seperti itu. Nanti akan kita tempelkan hasil kreativitas poster anak-anak itu di sudut-sudut ruangan, di dalam kelas, di kantin terutama ini Pak Rizky, yang kita perbanyak posternya karena di situ muara terjadinya sampah. Wah, luar biasa Pak ya. Iya. Tadi saya mendengar kalimat pasukan semut ya Pak ya. Nah, iya. Program pasukan semut itu kira-kira teknisnya nanti seperti apa Pak? Kalau untuk guru teknisnya bagaimana? Kalau untuk murid teknisnya seperti apa ini Pak? Nah, jadi pada saat kita sosialisasikan kepada Bapak Ibu guru, operasi semut ini kita terapkan dalam proses pembelajaran. Kita sisipkan, entah itu di jam awal, entah itu di menit-menit awal ya, atau dalam pembelajaran nih, atau tengah-tengah, atau terakhir, yaitu mungkin bisa berdiri sejenak, lalu lihat ke bawah, tempatkan untuk memungut. Jadi seperti itu. Wah, jadi itu dilakukan bersama-sama dalam satu kelas. Ayo anak-anak kita berdiri. Nah, setelah berdiri, coba lihat bawah kalian semuanya. Nah, kalau ada sampah, ayo kita pungut sampahnya. Jadi seperti itu. Bisa dilakukan juga dengan cara tepuk semut ya, atau dengan cara bermain dan lain sebagainya, yang mungkin nanti akan saya gali lagi Pak Rizky, itu di kolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Mungkin Bapak Ibu guru dengan operasi semut ini ada ide-ide lain yang ada dari Bapak Ibu guru. Jadi seperti itu Pak Rizky. Baik, luar biasa. Operasi semut beserta teknisnya Pak ya, sangat jelas dan gamblang sekali Pak. Sangat menginspirasi ya mungkin oleh guru-guru di sekolah Pak Irfan juga ya. Baik, kira-kira nih Pak, dari program gagasan Pak Irfan, mulai dari poin yang pertama tadi, kolaborasi, lalu program operasi semut, lalu kemudian ada poster juga tadi saya dengar. Ya, betul. Kira-kira kapan nih rencana yang Pak Irfan sampaikan tadi dipraktekkan atau dijalankan Pak Irfan? Karena ini melibatkan banyak orang ya Pak Rizky. Mungkin untuk tahap awal ya mungkin saya dalam minggu ini Pak Rizky. Dalam minggu ini mungkin targetnya Bapak Ibu guru Pak Rizky. Nanti akan saya ajak ngobrol. Selanjutnya saya akan membuat planning rapat kepada Bapak Ibu. Mungkin dalam minggu inilah. Jadi, itu, Pak. Jadi dalam minggu ini aplikasinya ke Bapak Ibu guru ya. Kalau untuk ke murid-muridnya sendiri kapan itu kira-kira Pak? Kalau ke murid-muridnya setelah kita rapat dengan Bapak Ibu guru, mungkin seminggu ke depan. Nah, kita baru akan sosialisasikan ke anak-anak yang terkait dengan pembuatan poster, yang terkait dengan operasi semut, program operasi semut itu, ditambah lagi dengan program Jumat Bersih ya. Jadi seperti itu Pak Rizky. Baik, wah luar biasa sekali Pak Irfan. Semakin cepat semakin baik, begitu ya Pak Irfan kira-kira ya? Iya, saya ini soalnya sudah nggak sabar itu Pak, melihat luar biasanya, ya Allah, saya sampai miris. Ini sekolahan atau tempat apa, jadi begitu Pak Rizky. Ini pusing saya, makanya saya sowan ke jenengan ini, ke Pak Rizky ini ya, saya berharap mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Iya, baik. Memang kelihatan Bapak kelihatan gregetan sekali, betul begitu Pak ya? Nggih, agak greget, apa yang greget ya? Jadi seperti itu sekali ya terhadap sampah ini Pak ya. Baik Pak, tadi benar sekali luar biasa secara gamblang dan timeline-nya juga sudah Pak Irfan sebutkan. Kira-kira
komitmen seperti apa nih yang akan dilakukan oleh Pak Irfan agar, rencana ini bisa berjalan dengan baik, Pak? Komitmen Bapak seperti apa kira-kira? Eee, Komitmen saya adalah yang pertama mungkin, saya akan menjalankan ini dengan sungguh-sungguh, terus yang kedua secara berkelanjutan, Mbak Rizky. Wah, Berkelanjutan, tidak oke. tidak putus gitu, tidak apa namanya, hangat-hangat, musim ya. Jadi Iya. supaya seperti itu komitmen saya ya, saya tetap akan berkoordinasi lagi dengan Bapak Ibu guru setelah, program ini mungkin dalam 1 bulan sekali atau dalam 2 minggu sekali, kita mengadakan refleksi Pak Rizky, apa yang sudah, sekolah lakukan untuk anak-anak. Jadi Wah semacam refleksi lah, semacam wah itu. wah. Iya 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 iya, luar biasa sekali Bapak, komitmen Bapak ya, bersungguh-sungguh, berkesinambungan. Wah, rasa-rasanya ini luar biasa nih. Kira-kira, apa kesimpulan percakapan kita? Apakah permasalahan dari Pak Irfan ini sudah terjawab atau belum Pak, dari percakapan kita pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah Pak Rizky, setelah saya, ngobrol ya, eee, Iya. curhat dengan Pak Rizky yang apa namanya, yang memberikan, pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya, sebenarnya saya di awal ini tidak ada gambaran Pak Rizky, tidak ada pandangan saya harus berbuat apa, saya harus melakukan apa. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan Pak Rizky ini, alhamdulillah saya merasa tenang, sehingga program ini saya bersemangat sekali untuk saya terapkan, segera saya terapkan dalam 1 minggu ke depan. Wah, luar biasa sekali. Saya berharap semoga, program dan rencana Pak Irfan berjalan dengan baik ya, Pak. Ya, Amin amin iya. ya rabbal Kira-kira alamin. ada yang bisa saya bantu lagi, Bapak? Untuk sementara mungkin itu saja Pak Rizky, saya sudah bersemangat ini ingin 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 segera bertemu berdialog Baik dengan Bapak Ibu guru, di sekolah, seperti itu Pak baik. Rizky. Kira-kira saya juga, ingin menanti kabar dari Pak Irfan. Mungkin, 1 atau 2 minggu ke depan tentang Siap, bagaimana sih, dari rencananya Pak Irfan ini apakah sudah, berjalan atau belum. Tapi dengan catatan semangat ya, Pak, ya. oke oke Pak Dengan Rizky, siap Pak Rizky, menjalankan ini nanti semua, Pak, ya. siap. Nanti dalam, Baik, Bapak. seminggu ke depan kalau sudah insya Allah saya laporkan ke Pak Rizky dari hasil, perencanaan planning saya kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Mungkin saya Wah, akan tunjukkan foto-fotonya nanti Pak Rizky. oke, Pak, dengan senang hati Siap saya ingin siap. melihatnya, iya. Iya, Tapi baik, mohon Bapak. dikoreksi Pak Rizky ya, nanti Iya, kalau Bapak. ada Iya tambahan-tambahan yang kurang atau apapun dalam planning yang saya buat, saya iya. tetap akan selalu curhat, akan selalu berdiskusi dengan Pak Rizky. Baik, dengan senang hati Pak Irfan, saya juga Terima kasih. senang juga bisa membantu Pak Irfan. Baik, Pak Irfan, kira-kira ada yang bisa saya bantu lagi, Pak Irfan? Cukup Pak Rizky, hanya itu saja mungkin yang dapat saya diskusikan Pak Rizky. Baik, Pak Irfan. Terima kasih sekali Pak Rizky, mudah-mudahan Sama-sama, Pak tambah sehat Irfan. Pak Rizky, Sama-sama. semakin sukses. Iya, sama-sama, Pak Irfan. Baik, Pak Irfan. Kalau begitu, mungkin Pak Irfan, mau kembali ke ruangannya atau mau melanjutkan kegiatannya, saya persilahkan kembali, Pak Irfan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rizky, mudah-mudahan, Iya pertemuan kali ini membawa kemanfaatan bagi kita bersama, sukses bagi kita bersama. Maaf Pak Rizky nggih sebelumnya, saya iya. merepotkan Pak Rizky. Oh, tidak, Pak, tidak, iya. Terima kasih Pak Rizky. Iya, Monggo Bapak. saya pamit riyin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.